Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asrar Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 alam di dalam diri manusia, yang mana 7 alam ini sebenarnya mampu manusia ketahui, mampu manusia selami di dunia ini di dalam kondisi jasad kita masih ada nyawa di dalamnya, alias di waktu kita masih hidup. Kita sering mendengar tentang alam kubur atau alam barzakh. Kita sering mendengar alam malaikat, kita sering mendengar alam kenabian, kita sering mendengar alam ketuhanan. Tetapi keyakinan kita atau pengetahuan kita tentang alam-alam itu hanya sekedar diketahui, hanya sekedar dipahami, hanya sekedar diyakini. Tetapi amat sangat sedikit manusia yang mampu menyelaminya sehingga dia mengetahui rahasia alam barzakh, alam malakut atau alam malaikat, alam kenabian, dan alam ketuhanan. Sebagai bentuk kesempurnaan daripada manusia, maka di dalamnya manusia itu disertakan 7 alam tersebut. Lalu dengan apa? Dengan alat yang mana manusia mampu menyelami 7 alam tersebut? Jawabannya adalah dengan rasa. Dengan rasa daripada manusia. Kenapa dengan rasa? Kenapa harus dengan intuisi atau dengan sir atau yang disebut dengan zauq? Ketahuilah bahwa di dalam hati yang terdalam itu di dalamnya ada ruh. Di dalam ruh inilah ada sir. Di dalam sir ada Nur Muhammad, dan di dalam Nur Muhammad itu ada Ana Al-Haq, ya Latif itu sendiri, atau keberadaan daripada rahasia Tuhan itu sendiri. Jadi sir, rasa atau zauq ini posisinya adalah lebih lembut daripada ruh kita. Ruh kita ini lebih lembut lagi daripada hati kita. Jadi sir inilah mata atau pengerasa atau penglihatan atau indera daripada ruh manusia. Maka di dalam meditasi kuantum fokusnya itu di dalam hati. Rasakan, fokus, lihat apa yang dirasakan di dalam hati. Karena apabila kita melakukan meditasi kuantum yang pemula, maka unsur api, angin, air, dan tanah itu yang menjadikan nafsu manusia itu tertanggalkan, itu terlepas atau terkelupas. Apabila 4 unsur itu yang menjadikan nafsu manusia sudah terkelupas, maka hati itu akan membuka. Sehingga apabila hati itu terbuka, maka ruh itu terbuka. Apabila ruh sudah terbuka, maka sirnya terbuka, rasanya terbuka. Dengan rasa inilah kita akan masuk menyelami 7 alam di dalam diri manusia dengan rasa atau intuisi. Intuisi ini adalah intuisi Tuhan, penglihatan Tuhan, pendengaran Tuhan, pengerasa Tuhan. Sehingga manusia itu tidak mempunyai intuisi. Yang dikatakan intuisi adalah indera atau sifat melihatnya Tuhan, sifat mendengarnya Tuhan, sifat hidupnya Tuhan, sifat ilmunya daripada Tuhan itu sendiri. Oke?
Kita perjelas pada kesempatan kali ini dengan 7 alam yang ada di dalam diri manusia dan di mana saja kedudukan atau latifahnya. Sudah sering saya sampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Salah satu kesempurnaan daripada manusia, di dalam diri manusia itu ada 7 alam. Di dalam diri manusia ada 7 alam, dan di dalam diri manusia ada 7 langit, 7 bumi, 7 surga, 7 neraka, dan lain sebagainya. Itulah salah satu kesempurnaan daripada manusia. Nah, khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 alam yang ada di dalam diri manusia, dan di mana 7 alam itu letak pintunya atau pintu masuknya apabila kita masuk ke dalam alam-alam tersebut. Dan alam-alam tersebut hanya mampu dibuka dengan sir, dengan rasa, dengan intuisi, yang mana intuisi, rasa atau sir ini adalah sesuatu yang lebih lembut daripada ruh, dan ruh itu adalah sesuatu yang lebih lembut daripada hati manusia. Yang pertama adalah alam lahut, lahut atau ketuhan. Yang kedua adalah alam jabarut, alam kenabian. Yang ketiga alam malakut, malaikat. Di dalam diri manusia itu ada alam lahut, jabarut, malakut, alam ketuhanan, alam kenabian, dan alam malaikat. Barang siapa manusia mampu dengan rasanya masuk ke dalam alam malakut, maka dirinya akan dikaruniai atau mampu mengambil sifat-sifat malaikat sehingga mampu diaplikasikan di dalam kehidupannya. Apa itu sifat malaikat? Taat kepada Allah, berbuah takwa, berbuah pengabdian, berbuah pengorbanan, berbuah penghormatan, dan lain sebagainya. Lalu apabila manusia mampu masuk, rasanya itu atau sirnya itu mampu masuk ke dalam alam jabarut, maka manusia akan mampu mengambil sifat-sifat kenabian dari alam jabarut untuk diaplikasikan, untuk dinyatakan di dalam kehidupannya dunia. Apa itu sifat kenabian? Sifat kenabian adalah sidik, fatonah, tabligh, dan amanah. Sifat kenabian ini seperti halnya sifat kerasulan. Lalu apabila manusia mampu dengan rasanya, dengan intuisinya masuk ke dalam alam ketuhanan, maka dia akan mengalami proses fana dan kekal. Fana dirinya kekal di dalam diri Tuhan, kekal di dalam diri
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah fana dan kekal, dia dengan rasanya, dia dengan intuisinya masuk ke dalam alam ketuhanan, lalu dia fana dan kekal, maka inilah manusia yang kembali kepada kesempurnaan dirinya. Diri yang tidak pernah mengenal mati, diri yang tidak pernah mengenal sakit, diri yang tidak pernah mengenal miskin atau kekurangan. Nah, inilah pencapaian yang seharusnya dengan meditasi wantum. Sir itu diarahkan ke dalam latifah-latifah pintu masuknya, sehingga masuk ke dalam alam malakut, jabarut, dan lahut. Selain 3 alam ini, maka manusia terdapat 4 alam yang bersifat baru. Apa itu? Alam barzah, alam barzah, lalu alam angan-angan, atau misal, alam misal, alam batang tubuh atau tubuh, atau ajzam, lalu alam insan, manusia. Manusia itu seutuhnya, lahir dan batin kita. Ini adalah sesuatu yang baru. Alam barzah atau kubur, alam angan-angan atau misal, alam batang tubuh kita, alam insan kita, itu semuanya ada di dalam tubuh manusia. Ini adalah sesuatu yang baru. Nah, apabila rasa manusia atau perasaan manusia itu hanya tercurah kepada alam insan atau alam manusia, maka yang keluar adalah sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, kadang bisa dimasuki sifat hewaniyah, kadang bisa dimasuki sifat iblis, kadang bisa sehat, kadang bisa sakit, kadang bisa beruntung, kadang bisa merugi. Segala sesuatu yang sifatnya tidak menentu. Sehingga apabila rasa kita hanya sampai penyelamannya ke dalam alam insan, maka manusia tetap ada di dalam dualitas sebab akibat. Lalu apabila manusia lebih dalam lagi di dalam rasanya, di dalam membiaskan rasanya, sehingga rasa itu menuju ke sesuatu yang lebih dalam, menyentuh batang tubuhnya saja atau alam ajzam, maka yang terjadi adalah suka memuja dirinya sendiri, memuja diri sendiri. Apa saja sebagai bentuk daripada pemujaan kepada dirinya sendiri? Salah satunya adalah suka pakaian yang mahal-mahal, semuanya branded, tidak tahu itu dari mana, dari ngutang atau dari ngebon atau dari kredit atau dari apa saja. Bisulan sedikit sudah bingung, jerawatan sedikit sudah
bingung, flek sedikit di mukanya sudah bingung. Seseorang yang rasanya hanya tertuju kepada batang tubuhnya, dia tidak mempedulikan kondisi hatinya, tidak mempedulikan kondisi perasaannya. Yang dipedulikan adalah bagaimana tampil bagus di mata orang lain. Dia begitu stres kalau jerawatan, dia begitu stres kalau bobot tubuhnya naik, dia begitu stres kalau bisulan, kalau panuan, kalau dia tidak memakai pakaian yang branded dan lain sebagainya. Nah, apabila seseorang telah jenuh, maka dia masuk lagi rasanya lebih dalam lagi ke alam angan-angan. Alam angan-angan atau alam misal adalah suatu alam yang belum nyata, yang belum terjadi di dalam kehidupannya, tetapi sudah dipikirkan, sudah ada di dalam pikiran. Apa saja itu? Ya, termasuk di dalamnya ingin memperbaiki diri, ingin lebih sempurna di dalam beragama, di dalam sosial bermasyarakat, ingin lebih bermanfaat kehidupannya bagi orang lain, tidak lagi mementingkan ego dan lain sebagainya. Itu adalah angan-angan yang baru berbentuk pikiran atau baru berbentuk niat. Itu adalah angan-angan yang baik. Bagaimana dengan angan-angan yang buruk? Ya, bagaimana mengembangkan usahanya tapi malas-malasan, tidak mau bekerja keras, keinginannya tinggi tetapi tidak mau bekerja keras, maka khayalannya, angan-angannya, ekspektasinya kemana-mana cenderung membawa dia kepada hal-hal yang bersifat buruk. Apabila rasa seseorang itu sampai kepada alam misal penyelamannya, maka yang terjadi adalah dia disibukkan dengan pikiran-pikiran, ekspektasi, dia disibukkan dengan segala sesuatu yang bersifat hayalan, baik itu hayalan yang baik maupun hayalan yang buruk. Lalu apabila manusia lebih dalam lagi ke alam barzakh, alam barzakh ini, lalu dia mulai berpikir, mulai takut mati, takut dihisab, takut dosa, takut karma, segala sesuatu yang dia lakukan menjadi was-was. Jangan-jangan kalau aku berbuat buruk nanti kembalinya kepada diriku sendiri dan lain sebagainya. Kalau aku berbuat baik, pahalaku seberapa, segini dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu ini serba dihitung, dikalkulasi. Salah satu adalah orang-orang yang rasanya itu berada di dalam alam barzakh. Nah, inilah segala sesuatu yang bersifat baru yang ada di dalam diri manusia, yang seharusnya kita lalui. Jadi kita ini selama ini yang sering terjadi adalah ada di dalam insan, ada di dalam batang tubuh, dan ada di dalam angan-angan. Amat sangat sedikit manusia yang mampu menyelam dengan rasanya ke alam barzakh hingga alam malakut, jabarut, dan lahut. Nah, untuk itu dengan rasa yang kita lakukan di dalam meditasi sehingga kita menemukan rasa nyaman, rasa tenang, rasa yang indah di dalam hati kita, kita jalankan, kita rawat insan kita,
kita rawat batang tubuh kita rawat angan-angan kita, agar memberikan motivasi hal-hal yang bersifat positif. Kita rawat alam barzah kita memberikan kesempurnaan kepada leluhur kita, kepada nenek kita, kepada anak cucu kita, kepada masa depan kita, kepada tempat di mana kita akan singgah di saat kita meninggal. Kita sudah memberikan hawa, kita memberikan rasa yang nyaman ke alam barzah, sehingga dengan memberikan rasa nyaman ke alam barzah ini, maka akan terkoneksi dengan leluhur kita. Leluhur kita menunggu doa kita, menunggu cahaya sir kita yang penuh dengan keindahan, menunggu kesempurnaan rohani kita di alam barzah. Kita antarkan kepada leluhur kita, sehingga karma-karma leluhur kita yang belum selesai tidak membebani diri kita, tidak memperberat perjalanan kita, tidak mempersulit kehidupan kita. Begitu juga di saat kita memberikan rasa ke alam barzah ini, maka kita telah memberikan kesempurnaan, menyempurnakan perjalanan anak cucu kita, sehingga kita tidak berat dan anak cucu kita itu tidak bertambah beratnya di dalam kehidupan itu. Ini apabila rasa kita, sir kita, zauq kita, intuisi kita salurkan ke dalam alam barzah ini, maka 7 turun ke atas akan disempurnakan, dan 7 turun ke bawah akan disempurnakan. Dengan cahaya sir, dengan intuisi kita menyempurnakan perjalanan leluhur kita. Disinilah sebenarnya perjalanan kita yang bermasalah. Kehidupan menjadi sulit, perkembangan spiritual tidak ada, perkembangan usaha tidak ada, perkembangan karir tidak ada, perkembangan jabatan tidak ada, perkembangan kepandaian, kesolehan anak cucu kita tidak ada. Semuanya bersumber daripada alam barzah yang gelap, yang tidak pernah kita berikan cahaya berbentuk intuisi kita. Apabila kita memberikan intuisi ke dalam alam barzah ini, maka disinilah kita menyempurnakan, kita telah mengurai benang kusut yang selama ini mempersulit, membuat kusut kehidupan kita, kehidupan anak cucu kita. Apabila kita telah memberikan rasa kita ke alam barzah, intuisi kita ke alam barzah, maka segala sesuatu yang ada di alam barzah itu menjadi terang. Dengan begitu, apabila kita masuk ke alam barzah setelah meninggal pun akan terang. Nanti untuk bahasan selanjutnya kita bahas tentang alam barzah ini lebih detail lagi. Setelah selesai ke alam barzah, maka rasa kita terus berjalan menuju malakut, menuju jabarut, menuju lahut. Rasa ini yang di dalamnya akan membawa ruh kita, akan membawa hati kita. Kita hadapkan, kita bawa ke alam malakut, kita hadapkan, kita bawa ke alam jabarut, menghadap jiwa-jiwa yang suci, yang telah disucikan oleh Allah, yaitu mereka-mereka yang telah menemukan jiwa kenabian, jiwa kerasulan, yang semuanya berpusat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, rasa kita yang membawa ruh kita, membawa hati kita, kita hadapkan ke dalam alam lahut. Inilah salah satu proses di mana meditasi kuantum ini adalah proses untuk mengantarkan rasa seseorang menyelami dirinya sendiri, sehingga alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut itu terbuka bagi dirinya, sehingga dia mampu mengaplikasikan di dalam kehidupannya sebagai orang yang pernah Isra Mi'raj, sebagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
rasanya akan berbeda apabila orang itu telah sampai kepada alam lahut. Rasanya, citra rasanya akan berbeda apabila seseorang itu telah sampai kepada alam jabarut. Rasanya, citra rasanya akan berbeda apabila seseorang itu telah sampai kepada alam malahut. Selanjutnya kita hapus. Nah, sekarang latifah. Pintu masuk alam insan adalah kulit kita, di luar kulit. Sampai ke dalam tubuh. Pintu masuknya alam ajam adalah tubuh. Tubuh saja, berarti biasnya di dalam kulit. Pintu masuknya alam angan-angan ke telinga. Alam barzah adalah tulang ekor. Alam malakut adalah tenggorokan. Alam kenabian adalah empedu, ya, atau limpa. Ini sama aja, empedu atau limpa. Alam ketuhanan ini adalah hati. Jadi di dalam meditasi kuantum, apabila telah mendapatkan ketenangan di dalam hati, maka dibiaskan ke alam insan dulu, yaitu dari luar kulit menuju dalam tubuh. Setelah itu menuju alam ajam atau alam tubuh. Cukup di dalam kulit, dibiaskan di dalam kulit sampai tubuh yang terdalam. Alam angan-angan dibiaskan ke dalam kedua telinga kanan kiri. Masuk ke alam barzah dibiaskan ke dalam tulang ekor. Masuk ke alam malakut dibiaskan ke tenggorokan. Masuk ke alam kenabian atau kerasulan dibiaskan ke empedu atau limpa, tepatnya di bawah hati. Lalu alam lahut rasanya dibiaskan ke dalam hati. Inilah kenapa meditasi kuantum itu begitu luar biasa. Karena meditasi kuantum ini adalah melepas ini yang baru ini, alam barzah, alam misal, alam ajam, alam manusia, menuju alam malakut, jabarut, lahut. Inilah tiga alam, inilah isi daripada ruh. Tiga alam inilah rumah daripada sir yang sesungguhnya, rumah daripada zauq yang sesungguhnya. Dari sinilah sebenarnya rasa kita. Dari sinilah sebenarnya intuisi manusia. Sehingga sesungguhnya intuisi itu tidak terbatas pandangannya, tidak terbatas pendengarannya. Apabila seseorang mampu mengantarkan intuisinya kepada asal kejadiannya, maka dia telah menemukan kesempurnaan daripada dirinya, kembali kepada asal kejadian dirinya. Demikianlah bahasan tentang martabat 7 atau 7 alam yang ada di dalam diri manusia. Semoga manfaat, semoga istiqomah. Lakukan meditasinya tingkat dasar, tingkat menengah, sehingga sampai kepada tingkat
profesional yang seperti ini. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.